Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Aditya, NPM 194100185. Di sini saya akan menerangkan tentang new normal. Apa sih arti new normal itu? New normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan dari 2007 sampai 2008. Resepsi global 2008 sampai 2012 dari pandemi Covid. Sejak itu, istilah tersebut dipakai pada berbagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi dan menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Namun, dengan usahanya pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dan menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19 seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dan dengan tangan yang belum dicuci, penerapan physical distancing, serta mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum. Cara beraktivitas selama new normal. 1. Saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak fit. Bila keperluan sudah selesai, segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah langsung melakukan beberapa hal berikut ini sebelum masuk ke dalam rumah. 2. Semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. 3. Cuci tangan dengan air dan sabun. 4. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera dimasukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. 5. Mandi dan berganti pakaian yang bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum. Transportasi umum seperti bis, angkutan, motor, dan yang lainnya. Bila kamu harus berpergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain menerapkan langkah-langkah pencegahan dasar. Untuk memudahkanmu menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kamu membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang paling penting untuk diingat selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan para pengguna transportasi lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum, tapi menggunakan transportasi yang dipunya oleh Anda semua. Yang ketiga, selama bekerja di kantor, dimulainya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja di rumah. Agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkannya agar menjaga jarak. Begitu juga saat makan siang.
Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat makan siang bersama di kantor pun tetap jaga jarak dengan rekan-rekan sekantor. Keempat, ketika berbelanja, bila kamu harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Dan selalu ingat, harus menerapkan physical distancing. Batasi penyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi Anda, misalnya tas, handphone, sebelum mencuci tangan Anda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona. Kelima, ketika berbelanja online atau memesan makanan online. Sejak pandemi, belanja online makin banyak diminati oleh beberapa orang karena orang bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Melalui belanja online kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan meskipun hampir seluruh mal dan pusat pembelanjaan tertutup selama PSBB berlangsung. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus kalian terapkan, yaitu pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat berinteraksi. Kedua, upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan secara non tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Ketiga, sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesanan Anda agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. 4. Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah, atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya ke dalam rumah. Dan yang paling penting, saya akan menerangkan tentang cara memakai masker yang benar. Masker yang sangat penting digunakan orang sakit, demam, batuk, atau bersin, atau mereka yang merawat orang sakit, tenaga kesehatan, orang yang merawat orang sakit menggunakan masker medis. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Adapun panduan cara menggunakan masker yang tepat. 1. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Dan bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. 3. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila disentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak ada cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60% atau hand sanitizer. Keempat, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali setelah 1 pemakaian langsung dicuci kembali. Yang kelima, untuk membuka masker, lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian depan wajah. Untuk masker 1 kali, buang segera ke tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Untuk memasang masker baru, ikuti poin pertama tadi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang new normal COVID-19 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya @summerise di bawah untuk jasa foto, wedding, foto produk, dan yang lainnya bisa, dan videografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.